Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Maulana Putra dengan NIM akhir 4253 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Jember, kampus Bondowoso, dengan mata kuliah pendidikan agama Islam dengan dosen pengapu Bapak Ahmad Munir, STHI MA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerukunan antar umat beragama dan juga moderasi beragama. Yang pertama, kerukunan antar umat beragama. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi terhadap agama lain, dan tentunya bukan hanya toleransi yang berkelebihan, adapun toleransi yang dimaksud adalah mengakui adanya keberagaman, keyakinan, dan kepercayaan di masyarakat tanpa saling mencampuri urusan keimanan, kegiatan, tata cara, dan ritual peribadatan agama masing-masing. Toleransi Islam antar umat beragama itu hanyalah menyentuh ke dalam ranah sosial, yaitu membenarkan keyakinan agama lain, bukanlah sebagai disebut itu bisa disebut sebagai pluralisme agama yang mengarah pada sinkretisme. Sedangkan pluralisme itu merupakan paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, Islam itu mengajarkan keyakinan bahwa Islam sajalah agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah. Ajaran Islam yang mengungkapkan hidup damai, rukun, dan toleran itu terdapat beberapa poin yang penting. Yang pertama, manusia itu merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah itu berbeda-beda. Nah, perbedaan ini sudah menjadi ketetapan Tuhan, sunnatullah. Al-Quran dengan gamblang telah menjelaskan kenyataan dalam hal masyarakat yang sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Itu merupakan surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, perbedaan keyakinan itu tidak bisa dipungkiri. Dalam artian secara sosiologis, pengakuan terhadap adanya keragaman keyakinan ini merupakan pengakuan toleran yang paling sederhana. Namun, pengakuan secara sosiologis ini tidak berarti mengandung pengakuan terhadap suatu kebenaran teologis, yaitu secara teori dari agama lain. Nah, toleransi dalam kehidupan keagamaan yang ditawarkan oleh Islam itu begitu sederhana dan rasional. Nah, Islam itu mewajibkan para pemeluknya itu membangun batas yang tegas dalam hal akidah dan kepercayaan, sambil tetap menjaga prinsip utama atas keberadaan para pemeluk agama lain dan menjaga hak-hak mereka sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Pembatasan yang tegas dalam hal akidah atau kepercayaan ini merupakan upaya Islam itu untuk menjaga para pemeluknya itu agar tidak terjebak dalam hal sinkretisme. Nah, Allah itu berfirman, "Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku." Yang tertera dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6. Yang ketiga yaitu tidak adanya paksaan dalam hal beragama yang didasarkan pada kebebasan dalam hati nurani masing-masing, lahir dalam kebebasan beragama. Karena sejak dini itu Al-Quran dan Sunnah
itu telah menegaskan bahwasanya keberagamaan itu harus didasarkan pada manusia masing-masing tulus kepada Allah. Karena itu kan tidak ada paksaan dalam menganut agama, sebab keberagaman itu sumbernya terdapat dalam jiwa dan hati nurani manusia masing-masing. Dan ketika terjadi paksaan suatu agama, maka terjadi pula pemalsungan nurani. Dan kewajiban yang terjadi pada saat itu demikian juga penganjur agama Islam itu dalam dakwahnya Islam itu menyampaikan bahwasanya sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, yang menjelaskan bahwa tidak ada paksaan untuk agama. Sesungguhnya telah jelas bahwasanya jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bahul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, itu menurut surat Al-Baqarah ayat 256. Baik, dari yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama. Istilah moderasi ini kan merupakan lawan kata dari halnya radikalisme, yang mana radikalisme itu kan merujuk pada suatu yang keras dan radikal. Tentunya sikap moderasi yang dimaksud ini yaitu untuk menciptakan suatu keharmonisan sosial dan keseimbangan dalam kehidupan dan masalah individual, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat. Nah, dalam hal ini moderasi beragama ini memiliki arti penghindaran dari hal-hal ekstrim dan pengurangan kekerasan sikap kepada praktik agama yang dilaksanakan. Moderasi beragama ini sebagai suatu keseimbangan terkait dengan penghormatan kepada orang yang memiliki agama yang berbeda serta pengalaman agamanya sendiri dalam hal bersikap. Kerukunan dan toleransi itu diciptakan dari suatu moderasi beragama untuk bermacam-macam, ada tingkat nasional, lokal maupun mancanegara global. Salah satu kunci dari keseimbangan dengan tujuan menciptakan perdamaian ini yaitu maupun memelihara peradaban itu merupakan pilihan moderasi dalam beragama. Dengan melakukan penolakan terhadap yang namanya liberalisme serta ekstremisme. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.